Kesenjangan ekonomi yang ada di ASEAN hingga saat ini masih terjadi, dibuktikan dengan masih adanya problematika kurang pemerataannya pembangunan ekonomi. 23 tahun ASEAN Plus 3 melakukan kerjasama dalam menangani kesenjangan pada ASEAN. Tapi, mengapa kesenjangan itu masih terjadi antara ASEAN 6 dan juga CLMV? Hanoi Plan Action 2020 dalam menyempitkan kondisi kesenjangan yang telah disepakati 19 tahun yang lalu, apakah hanya suatu visi dalam kertas atau memang sudah terimplementasikan? Pascanya, dengan adanya kesenjangan di ASEAN hingga saat ini menunjukkan kurang optimalnya ASEAN untuk mengimplementasikan Hanoi Plan Action 2020. Saya Iswazatun Mufidah dan rekan saya Dika Novitasari. Inilah kesenjangan alokasi bantuan ASEAN Plus 3, bukti kurang optimalnya visi Hanoi Plan Action 2020. ASEAN merupakan kawasan yang memiliki kuantitas populasi terbanyak di dunia. Namun, dari jumlah kuantitas ASEAN yang tinggi, justru menjadikan rendahnya kualitas integritas kawasan ASEAN itu sendiri. Deklarasi Hanoi Plan Action 2020 dalam mempersempit kesenjangan pembangunan ekonomi melalui pelopor dana ASEAN Plus 3 terbilang kurang optimal, di mana kerjasama ASEAN Plus 3 sendiri membawa national interest terhadap perjanjian yang dibuat, sehingga bantuan yang disuguhkan untuk berkontribusi memajukan ekonomi di kawasan Asia Tenggara berjalan lambat. Begitu pula dengan ASEAN, kurang mampu dalam mengalokasikan investasi itu dengan tepat dan merata pada negara-negara anggota ASEAN. Kurang optimalnya legal bind dan juga harmonisasi antar negara ASEAN adalah salah satu penghambat jalannya integrasi ekonomi. Untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang adil, pengurangan kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi di kawasan ASEAN, serta dalam rencana aksi Hanoi Plan yang diadopsi pada konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-6 di Hanoi pada tahun 1998, menetapkan langkah-langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN dan untuk mempromosikan integrasi ekonomi dari negara anggota baru ke dalam ASEAN. Kerjasama ASEAN Plus 3 lebih tertuju kepada negara founder ASEAN dibanding kepada negara CLMV yang paling membutuhkan bantuan untuk memajukan standar ekonomi negaranya. Kondisi tersebut menyebabkan adanya klasifikasi di antara negara ASEAN. Kesenjangan ekonomi ASEAN yang masih terjadi hingga saat ini membuktikan bahwa kurang optimalnya implementasi Hanoi Plan Action 2020. Sehingga dapat ditarik rumusan masalah. Bagaimana kesenjangan bantuan yang diberikan oleh ASEAN Plus 3 kepada ASEAN sehingga Hanoi Plan Action 2020 belum berjalan secara optimal. Setiap negara tentunya memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Kepentingan nasional sendiri mempresentasikan masa depan sebuah negara. Untuk mencapainya, dibutuhkan kerjasama internasional. Jepang telah melakukan kerjasama ASEAN dari tahun 1960, menempati posisi keempat sebagai pendonor terbesar di Development Assistance Committee. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendominasi penerima bantuan dari Jepang. Karena besarnya investasi yang ditanamkan terhadap Indonesia, pemerintah Jepang membuka cabang Japan International Agency di Indonesia sebagai salah satu kantor tertua di dunia. Jepang mengetahui potensi yang ada di Indonesia sehingga ia berani menanamkan investasinya terhadap Indonesia. Jumlah bantuan Jepang mencapai 668 triliun rupiah. Selain itu, Jepang memiliki alasan untuk membangkitkan kembali pengaruh kolonial negara bekas jajahan dan memperkuat hubungan diplomatik antara kedua negara. Bantuan tersebut dialokasikan secara bilateral terhadap Indonesia agar bisa digunakan secara spesifik dan terarah. Selain itu, bantuan Jepang terhadap CLMV melalui Greater Mekong Subregion atau GMS yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan juga menaikkan ekonomi di CLMV terbilang gagal.
dari semua bantuan Jepang terhadap Indonesia itu sendiri menempatkan CLMV kurang diperhatikan, yang seharusnya perhatian itu ditujukan terhadap CLMV agar kesenjangan yang ada di ASEAN bisa teratasi. Karena yang kita tahu sendiri, negara CLMV menempatkan standar ekonomi yang paling rendah, sehingga berpengaruh terhadap integrasi kawasan. Perlu adanya harmonisasi antar negara, sehingga tujuan terwujudnya ASEAN Plus 3 untuk meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN bisa terwujud. Yang kedua, ada kesenjangan bantuan yang diberikan Cina kepada negara-negara ASEAN. Cina sendiri di sini juga melibatkan bantuan luar negeri yang diberikan oleh kepada 5 negara ASEAN, diantaranya yaitu CLMV ini sendiri, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Indonesia. Bantuan luar negeri Cina ini sendiri yaitu diantaranya ada aid atau foreign aid, trade openness, and investasi langsung. Dan visi kerjasama tersebut ialah bertujuan untuk membangkitkan perekonomian 5 negara dan menghilangkan kesenjangan pada ASEAN. Tapi di sini dibuktikan oleh Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Cina, atau kita mengenalnya ialah China International Development Cooperation Agency atau CIRSA, dinilai selama ini banyak sekali Cina ini merumuskan rencana strategis, tetapi tidak melaksanakan proyek dengan merata sesuai banyaknya kesepakatan yang telah disepakati antara Cina dan negara-negara ASEAN, khususnya dalam menangani kesenjangan ini. Dan juga teman-teman, salah satu dari wujud bantuan infrastruktur yang diberikan Cina kepada ASEAN ialah melalui visi One Belt One Road-nya dengan negara ASEAN 5 ini ya. Pertama, di sini Cina memperlihatkan sekali national interest-nya, dan di sini titik keseimbangan sangat nampak sekali ya teman-teman, bahwasanya Cina di sini lebih banyak memberikan bantuan atau donasi kepada negara-negara ASEAN 5 sebagai founder ASEAN, Indonesia, Indonesia, Singapura, Thailand, Myanmar, dan Brunei, ketimbang memberikan bantuan infrastruktur kepada negara-negara CLMV. Di sini karena negara-negara founder ASEAN atau ASEAN 6 ini sendiri memiliki letak geopolitik yang sebagai tujuan visi One Belt One Road dari Cina ini sendiri. Nah, dengan begitu, keseimbangan ini, CLMV yang lebih memerlukan bantuan untuk pembenahan infrastruktur, sarana prasarana agar dapat menarik investor asing, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari harapannya bisa dapat mengejar ketertinggalan dari anggota ASEAN. Namun justru dalam skala proyek One Belt One Road ini, mereka minim sekali dalam memperoleh bantuan. Di tahun 2019 saja, hanya Malaysia dan Indonesia yang telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU pada proyek One Belt One Road. Nah, paskanya pada bentuk kemudahan dalam trade openness dari bantuan juga dari Cina, di sini masih terjadi kesenjangan kolerasi stocks yang negatif dalam hal permintaan domestik CLMV sendiri. Dan berbeda dengan Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang memiliki siklus bisnis yang apik dengan Cina, sehingga memiliki kolerasi stocks yang positif dengan Cina. Berikutnya ialah dalam bantuan Cina kepada CLMV pada subbab investasi langsung. Di sini juga dibuktikan melalui sumber standar N-Force di tahun 2016, justru negara-negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam di sini masih belum layak dalam peringkat investasi pada hutang negara ASEAN dengan rating yang masih kurang standarnya. Hal tersebut tentunya negara-negara CLMV hingga tahun 2016 belum begitu juga berhasil dalam meningkatkan kualitas dirinya sehingga minimnya peminat investor kepada negara-negara CLMV. Kesenjangan yang terjadi antara negara founder ASEAN dan CLMV sangat nyata. Hal ini dapat dianalisis dari bantuan luar negeri ASEAN Plus 3 itu sendiri.
bantuan dari Korea terhadap ASEAN melalui ASEAN Korea Free Trade Area dalam perdagangan bebas juga mengalami kesenjangan. Terlibatnya negara-negara ASEAN merupakan salah satu kebijakan perjanjian internasional ASEAN Korea Free Trade Area. Namun, lagi-lagi hanya beberapa negara yang mendapatkan dampak positif dari kerjasama tersebut. Indonesia mendapatkan manfaat dari akses pasar ekspor meningkat dan memperkuat posisi Indonesia dalam meningkatkan standar ekonomi negaranya. Kepercayaan investor ekspor dan daya saing meningkat. Selain itu, Korea memberikan bantuan sebesar 1.755 juta untuk memberantas kemiskinan dan memajukan proyek infrastruktur Indonesia. Negara tetangga, Brunei, juga mendapatkan dampak dari perjanjian tersebut. Proses ekspor minyak dan LNG menjadi meningkat di setiap tahunnya. Perjanjian yang seharusnya dibuat untuk meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN hanya berlaku pada negara-negara tertentu saja. Perlu adanya komitmen kuat antara negara-negara ASEAN menuntut setiap negara untuk mencapai standar ekonomi minimum dan memanfaatkan perjanjian ASEAN Plus 3 agar tercapainya integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara. Sehingga tidak hanya menciptakan pihak yang menang dan pihak kalah di wilayah ASEAN. Dengan begitu, kami sebagai penulis menyimpulkan bahwasanya mengapa Hanoi Plan Action ini belum optimal dalam menyelesaikan deklarasi dalam mewujudkan implementasi menyelesaikan problematika kesenjangan di ASEAN, dikarenakan di sini berdasarkan landasan teori yang kami gunakan, yaitu teori ekonomi pembangunan khususnya pada Big Pulse. Seharusnya dengan adanya kerjasama ASEAN Plus 3 ini, dengan adanya dorongan dari Plus 3, Korea, Jepang, dan Cina, ASEAN ini seharusnya sudah bisa untuk menyelesaikan kesenjangan yang ada di ASEAN. Karena kita ketahui bahwasanya ASEAN Plus 3 ini juga telah menjalin hubungan kerjasama selama 23 tahun. Dan deklarasi Hanoi Plan Action ini sendiri sudah tersepakati sejak tahun 2001 hingga tahun 2020 ini kesenjangan ini justru malah nampak. Dan ini juga solusi kita sesuai landasan konsep yang kami gunakan, yaitu South of South Cooperation, bahwasanya di sini negara-negara ASEAN itu memiliki latar belakang yang sama-sama mayoritas adalah negara berkembang, dan seharusnya di sini hasil dan impact dari kerjasama ASEAN Plus 3 ini bisa dirasakan bersama-sama, meskipun memang adanya perbedaan suatu sumber kualitas dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Tentunya di sini ASEAN terutama di sini problematika karena penyebab dari adanya kesenjangan hingga saat ini masih ada ialah ASEAN ini sendiri kurang memiliki legal buy dan rasa kesadaran yang tinggi untuk menyelesaikan titik awal dari problematika kesenjangan ini sendiri, sehingga ASEAN ini sendiri terombang-ambing dalam menggunakan alokasi dana yang diberikan dari Cina, Jepang, dan Korea itu sendiri. Sehingga kita tekankan di sini ASEAN harus benar-benar memiliki legal buy yang kuat dan juga dapat mengalokasikan dana bantuan secara seefisien. Kami perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Malang dalam acara PMMHI ke-32 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.